Bab 796, Pertahanan Abnormal. Yang menakutkan dari Feng Changqing adalah pertahanannya. Dia pada dasarnya adalah Xiaoqiang yang tidak ada duanya. Bahkan pedang waktu hebat tidak dapat memotong kekuatan hidupnya dalam sekejap. Kedua belah pihak terlibat tarik-menarik. Begitu wujud asli Xuanwu muncul, semua serangan Aiden hampir tidak efektif. Bahkan senjata pembunuh Great Time Sword Dao memiliki efek yang sangat terbatas, dan tubuh asli Xuanwu Feng Changqing secara bertahap menghancurkan Aiden. Meskipun cahaya ilahi 5 warna terutama untuk pertahanan, serangannya adalah yang terlemah di antara level yang sama. Namun pada saat itu, dalam hal perbandingan dan bahasa, gap di dunia nyata ada di sini. Begitu dia tersapu oleh cahaya ilahi warna-warni ini, Aiden akan tertekan selamanya. Di bawah ring, semua biksu menyaksikan pemandangan ini dengan napas tertahan. Kali ini Dragon Tiger Dark Arena telah melampaui ekspektasi dan lebih seru dari arena lainnya dalam sejarah. Di pihak aliansi kota luar, banyak anggotanya terlihat sangat jelek. Aliansi kota luar duel gelap tahun ini telah menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya material, bersumpah untuk memenangkan tempat pertama di arena gelap dan menghapus rasa malu dari semua yang sebelumnya. Tapi sekarang sepertinya pihak luar kota terlalu memikirkannya lagi. Generasi muda terkuat di luar kota tidak diragukan lagi adalah Raja Petir dan Raja Api, tetapi ada 4 pahlawan di dalam kota. Dilihat dari kehebatan tempur yang ditunjukkan oleh Lai Zhangkong dan Feng Changqing, Raja Thunderbolt dan Raja Api mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Terlebih lagi, Li Xiaoxiao, pemimpin 4 elit, belum mengambil tindakan. Kadang-kadang, anggota aliansi kota luar bertanya ke langit dengan frustrasi dan tidak bisa berkata-kata, apakah asal-usul dan garis keturunan seseorang benar-benar menentukan masa depan seorang biksu. Seperti garis keturunan Qiongqi Lai Changkong dan garis keturunan Xuanwu Feng Changqing, binatang purba ini sangat berbakat sehingga mereka mengambil alih seluruh ciptaan langit dan bumi. Dalam perjalanan kultivasi, kami benar-benar mengalami kemajuan ribuan mil setiap hari, jauh melebihi orang biasa. Bahkan banyak orang jenius dari wilayah bintang lain awalnya mengira mereka bersiap untuk menjadi terkenal di langit berbintang, tetapi setelah membandingkannya, mereka menemukan bahwa di hadapan para jenius dalam kota ini, mereka benar-benar lebih buruk daripada tidak berguna. Untuk menerobos pertahanan armor Xuanwu, hanya makhluk abadi sejati yang bisa melakukannya. Keempat tetua penegak hukum berkata dengan emosi. Pertarungan naga harimau saat ini telah memburuk dan berakhir sebelum waktunya. Ini sebenarnya telah berkembang menjadi arena gelap. Para jenius sejati di pusat kota semuanya telah dimobilisasi, dan pertarungan naga harimau tidak lagi ada hanya sekedar nama. Teman kecil Aiden mungkin akan kalah. Wakil pemimpin Yun Feng Zhenren juga menghela nafas. Mereka telah mencapai batas alam kemanusiaan, dan bahkan telah melampaui alam abadi, setengah melangkah ke alam keabadian. Meskipun dia tidak pernah menjadi abadi, dia sudah bisa merasakan jejak samar Tianxin. Bahkan jika mereka mengambil tindakan secara langsung, mereka mungkin tidak dapat menembus pertahanan armor Xuanwu. Aiden di atas panggung menjadi semakin marah. Pertahanan Xuanwu armor terlalu tidak normal. Meskipun senjata pembunuhnya, kendo waktu hebat, masih berfungsi, setelah diblokir oleh sebagian besar kekuatan waktu, dia mengandalkan kehidupan Xuanwu yang hampir abadi. Setiap kali dia mencoba yang terbaik untuk berdiri dengan pedangnya, efeknya sangat kecil. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika Feng Changqing tidak membunuhnya, dia akan dimakan sampai mati. Gunakan api. Ketika Aiden bingung dan merasa tertekan, suara pohon kuno Yuexi terdengar di lautan kesadarannya. Binatang misterius Xuanwu milik air. Air bisa memadamkan api, dan api juga bisa menguapkan air. Jika kamu ingin menerobos pertahanan Xuanwu, kamu harus menggunakan api. Dengan api. Aiden punya beberapa pertanyaan. Dia secara tidak sengaja menatap Raja Api di bawah ring. Jika benar seperti yang dikatakan pohon kuno Yuexi, bukankah Raja Api dilahirkan untuk menahan Xuanwu? Alangkah baiknya jika iblis kecil itu ada. Aiden menghela nafas. Kekuatan Phoenix True Fire cukup kuat. Menggunakan Phoenix True Fire untuk menyerang Feng Changqing pasti sangat efektif. Apakah kamu punya trik lain yang bisa kamu gunakan? Feng Changqing berteriak dengan liar. Dia mengabaikan semua serangan Aiden, kecuali teknik pedang waktu hebat yang dapat memotong sebagian hidupnya, serangan lain tidak dapat mendekatinya. Dibandingkan dengan kehidupan yang hampir abadi yang dimiliki Xuanwu sejak lahir, kehidupan yang hilang oleh Great Time Sword Dao hampir dapat diabaikan. Cobalah. Pohon kuno Yuexi tersembunyi di lautan kesadarannya dan mengingatkannya lagi. Aiden mengangguk, kata-kata pohon kuno Yuexi menginspirasinya. Segala sesuatu di surga dan di dunia saling bergantung, dan jalan besar di surga minum dan mematuk, menjaga keseimbangan yang rumit. Semua metode memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Misalnya, meskipun binatang penelan langit dapat menelan langit dan bumi dan memurnikan segala sesuatu untuk beberapa kegunaan, jika ia bertemu dengan beberapa tubuh abadi dan dengan terburu-buru menelannya ke dalam tubuh, ia tidak dapat dimurnikan dalam waktu singkat, tetapi itu akan menyebabkan beberapa kerugian. Misalnya, iblis kecil adalah keturunan Phoenix. Dia dapat menunjukkan api Phoenix yang sebenarnya untuk membakar segala sesuatu di dunia, tetapi dia jauh lebih lemah di hadapan Taoisme. Contoh lainnya adalah Yin Eclipse Beast terlahir dengan kemampuan mengendalikan kekuatan bulan dan mengendalikan ruang untuk membunuh musuh, namun pertahanannya sendiri hampir tidak ada dan terlalu rapuh.
Adapun Jiu Yuzhan yang sebelumnya ditemui di kota asal, binatang buas purba ini dikatakan sangat kuat, namun sangat rapuh dalam menghadapi perlawanan. Setiap makhluk yang kuat dan tak tertandingi akan kehilangan sebagian darinya ketika disukai oleh ribuan orang dan diberi bakat tertinggi serta kekuatan magis. Inilah aturan segala sesuatu, keseimbangan hukum alam. Tubuh pertempuran Brahma, tubuh tiran Changtian, tubuh dewa kekacauan dan fisik utama lainnya juga serupa. Dia memiliki bakat yang tak tertandingi, tetapi sulit untuk mencapai ujung jalannya. Meskipun Xuanwu memiliki pertahanan yang super kuat, ia pasti memiliki kelemahannya. Anda hanya perlu menemukan kelemahannya untuk mengalahkannya. Lakukan saja apa yang Anda katakan, Aiden tidak ragu-ragu. Dia meninggalkan pedang Zixiao dan langsung memanggil Distianji. Roda gigi besar itu berputar, dan gumpalan energi induk hitam dan kuning turun, dengan kuat melindungi diri mereka sendiri. Ini hanya tindakan pencegahan. Meskipun serangan Xuanwu tidak kuat, tidak sulit untuk bunuh diri. Segera setelah itu, Aiden memanggil kembali tubuh Buddha teratai emas yang rusak, dan cahaya Buddha bersinar di mana-mana, dihiasi bintang-bintang, menerangi seluruh arena. Kemudian dia mencubit Dao Jue dengan kedua tangannya, menarik 10.000 garis yang lemah, dan kemudian menyalakan 10.000 garis dan cahaya Buddha. Ledakan. Terdengar suara keras, dan ribuan garis bertabrakan dengan cahaya Buddha, memicu nyala api. Ini adalah api mana? Dia telah menggunakan trik ini sebelumnya ketika dia menghadapi Sekte Iblis di wilayah Bintang Changlan. Seluruh arena terbakar dan terbakar. Meski terlihat spektakuler, banyak biksu yang menyaksikan pertempuran di bawah ring mengerutkan kening. Tidak ada yang istimewa dari nyala api ini, hanya berisi jejak pola Dao. Ini mungkin berdampak pada biksu lain, tetapi jika ada biksu di kota kekaisaran pusat yang berdiri, dia tidak akan takut dengan api biasa semacam ini. Aiden mengendalikan api mana dan melepaskan mana dengan gila-gilaan, membuat apinya menjadi semakin kuat. Kemudian dia bergegas menuju Feng Changqing dengan Distianji di kepalanya. Setelah Feng Changqing melihat bola api mana, ekspresinya tiba-tiba berubah. Memang benar, seperti dugaan pohon kuno Yuexi, Xuanwu kebal terhadap semua serangan, kecuali serangan api. Api ajaib ini tidak terlalu kuat atau lemah. Apalagi mana yang tidak habis, apinya tidak padam, dan sangat sulit untuk diatasi. Tentu saja, Feng Changqing adalah salah satu dari 4 pahlawan di pusat kota-kota kekaisaran, jadi dia harus memiliki rencana cadangannya sendiri. Baju besi Xuanwu bergetar, dan cahaya ilahi berwarna-warni muncul, melepaskan cahaya ilahi keluar untuk menahan api. Aiden melihat ini dan mencibir, bagus sekali. Yang dia inginkan adalah efek ini, inilah api mana yang dapat membakar segala sesuatu di dunia. Bab 1797, Kemenangan. Benar saja, dalam sekejap, api ajaib menyalakan cahaya ilahi warna-warni, dan tubuh asli Xuanwu seluruhnya diselimuti api. Dan seluruh tubuh Aiden juga terbakar, karena dia juga sedang merapal mantra. Apakah mereka akan mati bersama? Api ini sepertinya agak istimewa. Bukan nyala api biasa. Di bawah arena, banyak biksu mulai berdiskusi. Ini adalah api mana, dan juga mengandung kekuatan pola Dao. Raja Api berkata dengan keras. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tampaknya Aiden lebih dari apa yang terlihat. Metode ini tidak berarti apa-apa bagi dia yang terlahir dengan pengendalian api, tapi ini jelas bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh biksu alam Yuanying. Di atas panggung, serangan api benar-benar menyebabkan masalah besar bagi Feng Changqing. Kelemahannya terletak pada hal ini. Semakin banyak armor Xuanwu melepaskan cahaya ilahi pertahanan, semakin kuat api mana yang dihasilkan. Feng Changqing meraung marah, mencoba menakut-nakuti Aiden dan mencegah api mana Aiden mendekatinya. Namun saat dia meninju Aiden, dia terhalang oleh energi Ibu Xuan Huang. Aiden berada di bawah perlindungan Ibu Qi Xuan Huang dan dapat menahan pukulan kuat di alam manusia tanpa masalah serius. Feng Changqing, karena kamu adalah keturunan Xuanwu, akui saja kekalahan dan berhenti di sini, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Aiden berteriak. Dia merasa meskipun Feng Changqing menyebalkan, itu tidak buruk. Terlebih lagi, pohon Yuexi kuno mengingatkannya pada sesuatu barusan. Nenek moyang Xuanwu ini telah memberikan kontribusi besar kepada dunia di masa lalu. Oleh karena itu, pohon kuno Yuexi menasihati Aiden untuk berbelas kasihan, yang dapat dianggap meninggalkan keturunan untuk nenek moyang Xuanwu. Katak, masih terlalu dini bagimu untuk mengatakan ini. Feng Changqing sangat marah. Dia menggunakan baju besi Xuanwu yang sangat keras untuk memukul Distianji milik Aiden dengan gila-gilaan. Keduanya memiliki pertahanan yang sangat kuat. Ibu Qi Xuan Huang adalah ibu dari segala sesuatu. Xuanwu adalah batas pertahanan. Selain saling menahan segala sesuatu, hampir tidak mungkin untuk menembus sihir atau kekuatan apapun. Aliran api mana muncul di sekitar mereka berdua, dan seluruh arena dibungkus dan dibakar oleh api mana. Keduanya bertarung untuk melihat siapa yang tidak bisa bertahan lebih dulu. Aiden mengandalkan energi keibuan Xuan Huang. Meskipun dia tidak terkejut sampai mati, cedera tidak dapat dihindari. Dia tidak bisa mundur. Begitu dia mundur, api mana akan dipadamkan secara paksa oleh Feng Changqing menggunakan cara magis. Oleh karena itu, dia hanya bisa bertarung secara langsung. Tubuh Aiden harus menanggung dampak kekerasan yang tak terhitung jumlahnya dalam waktu singkat.
Dengan setiap benturan, dia merasakan energi dan darah melonjak di dalam tubuhnya, piringan surgawi runtuh, dan energi ibu hitam dan kuning bergetar dengan gelisah. Namun pada akhirnya, Ibu Qi Xuanhuang masih gagal terbuka tanpa armor Xuanwu, dan telah lama tergantung dengan aura yang luar biasa. Di sisi lain, Feng Changqing tampaknya menghabiskan kekuatannya dengan cepat. Meskipun api mana tidak dapat memusnahkannya secara instan, api itu secara bertahap menembus pertahanan armor Xuanwu dan melukai tubuhnya. Hentikan, nenek moyangmu telah memberikan kontribusi besar kepada dunia. Kamu dan aku tidak memiliki kebencian. Tidak perlu melakukan ini. Aiden mengingatkannya dengan ramah lagi. Cahaya ilahi 5 warna yang dipancarkan dari rune baju besi Xuanwu semuanya tersulut oleh api mana, dan api yang berkobar terjadi. Kekuatan sihirnya tidak ada habisnya dan apinya tidak pernah padam. Feng Changqing merasa sangat sakit, dan inilah kelemahan tubuh asli Xuanwu. Dia tidak tahu bagaimana Aiden mengetahuinya, tapi itulah akhir masalahnya. Sebagai salah satu dari 4 pahlawan teratas di pusat kota, menyebut dirinya Raja Negeri Utara, dan berasal dari garis keturunan Xuanwu, bagaimana dia bisa mengakui kekalahan dengan begitu mudah. Ini tampaknya mustahil baginya, dan dia lebih baik mati daripada mengaku kalah. Feng Changqing meraung keras, dan baju besi Xuanwu kerasnya yang tak tertandingi meletus dengan cahaya ilahi lagi, dengan kecenderungan samar untuk memadamkan api mana. Aiden tidak panik saat melihat ini, dia tidak bisa melawan Feng Changqing untuk waktu yang lama, kalau tidak dia pasti akan mati. Tiba-tiba, Aiden membuat keputusan yang menentukan dan piringan angkasa itu bergetar ke depan. Garis Ibu Qi Xuanhuang jatuh, menghalangi kemajuan bentuk sejati Xuanwu. Ibu Qi Xuanhuang adalah ibu dari segala sesuatu dan bahkan lebih misterius dan kuat. Bahkan dengan kekuatan Feng Changqing, sulit untuk menghancurkannya dengan paksa. Feng Changqing kuat dalam pertahanan abnormal, dan kekuatan serangannya jauh lebih rendah daripada Nandi Lai Changkong sebelumnya. Aiden sekali lagi menggunakan teknik pedang waktu hebat. Pada saat ini, teknik pedang waktu hebat dapat menyebabkan kerusakan besar pada Feng Changqing. Di bawah gangguan api mana, Great Time Sword Dao dibuka kembali. Niat pedang tak kasat mata mengembun menjadi bentuk dan jatuh dari kegelapan. Ledakan. Dalam sekejap, cahaya ilahi warna-warni yang dipancarkan dari armor Xuanwu hancur seperti cermin. Pada saat ini, tubuh asli Xuanwu, yang dikatakan kebal terhadap semua serangan, terluka parah. Aura Feng Changqing tidak bisa berhenti menghilang, vitalitas panjangnya juga hilang, dan cangkang kura-kura terkikis secara samar-samar oleh faktor waktu. Pertahanannya yang tidak bisa dihancurkan akhirnya dipatahkan oleh Aiden. Dengan bantuan energi ibu hitam dan kuning dan gangguan api mana, dia dibunuh dengan pedang waktu yang hebat. Bagaimana aku bisa kalah darimu, seekor semut? Tidak mungkin, raja ini tidak akan dikalahkan. Feng Changqing meraung, memulihkan bentuk manusianya, dan membunuh Aiden dengan ganas. Tapi dia tidak bisa lagi melakukannya. Di bawah kekuatan hukum waktu dari Great Time Sword Dao, vitalitasnya terluka parah. Seperti Lai Zhangkong, dia bergerak maju dengan susah payah untuk mendekati Aiden. Aiden tetap bergeming dan mengayunkan pedangnya lagi. Namun, Aiden tidak membunuh Feng Changqing, dan pengingat akan pohon kuno Yuexi masih ada di telinganya. Dia dengan tenang menatap Feng Changqing yang perlahan-lahan mendekatinya. Jika tidak terjadi apa-apa, Feng Changqing pada akhirnya akan jatuh. 3 meter, 2 meter, 1 meter jarak yang tidak dianggap sebagai jarak ke puncak transformasi dewa sekarang seperti jurang. Feng Changqing mengertakkan gigi dan bergerak maju dengan susah payah. Aiden berdiri di sana tanpa bergerak. Pedang Zixiao dipenuhi dengan energi pedang. Boom! Tepat ketika Feng Changqing berada kurang dari 1 meter dari Aiden, tubuh besarnya roboh. Dikalahkan, Raja Utara Feng Changqing masih dikalahkan oleh pedang Aiden. Aiden! 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 Di bawah ring, orang-orang berteriak, dan banyak biksu berteriak serempak. Banyak anggota aliansi kota luar ingin bergegas ke ring dan mengangkat Aiden tinggi-tinggi. Kekuatan macam apa ini, mengalahkan 2 pahlawan di pusat kota berturut-turut, belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya, mengejutkan masa lalu dan masa kini. Aku tidak akan membunuhmu, pergi saja. Aiden dengan tenang memandang Feng Changqing yang terbaring di tanah sambil terengah-engah, dan berkata dengan tenang. Mata Feng Changqing dipenuhi rasa tidak percaya, dan sulit baginya untuk menerima kegagalannya. Dia adalah bangsawan asli pusat kota, dengan darah binatang purba Xuanwu mengalir di tubuhnya. Dia adalah pemimpin di antara generasi muda dan abadi sejati di masa depan. Bagaimana dia bisa kalah dari biksu manusia kecil di puncak alam jiwa baru lahir? Dia tidak bisa menerima semua ini, tapi sekarang bahkan sulit baginya untuk berdiri. Faktor waktu yang misterius mengikis seluruh tubuh dan bahkan jiwanya, menghancurkan Tao dan Dharma. Jika Aiden mau, dia benar-benar bisa dimusnahkan sepenuhnya. Bahkan jika Xuanwu berumur panjang, dia pada akhirnya akan hancur total oleh erosi faktor waktu. Bab 1798, Siapa yang tak terkalahkan? Aku, bagaimana aku bisa kalah darimu? Feng Changqing masih tidak bisa menerima semua ini dan berkata dengan lemah. Sehat. Aiden menghela nafas berat dan berkata, bagaimana kamu membandingkannya dengan Lai Changkong? Aku tidak akan membunuhmu hari ini karena nenek moyangmu telah melakukan perbuatan baik di surga. Ayo pergi.
Aiden merasa sedikit sedih, ia tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, meskipun sikap penduduk asli di pusat kota sangat tidak menyenangkan. Di masa lalu, surga ini mengalami perang paling brutal. Perang itu menyebar ke seluruh langit dan seluruh alam, dalam ruang dan waktu yang berbeda. Belum pernah ada orang kuat yang menakutkan berperang melawan arus ruang dan waktu di zaman kuno atau sekarang. Kekuatan bertarungnya menghancurkan era yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan kaisar abadi yang sebenarnya pun jatuh. Itu adalah masa lalu yang sangat jauh yang tidak diketahui siapapun saat ini. Di masa lalu, ketika Aiden adalah dewa abadi, dia melihat sekilas rahasianya, tapi hanya sedikit. Ia yakin bahwa legenda itu benar dan bukannya tidak berdasar. Pohon kuno Yuexi memiliki sejarah yang panjang, bahkan sejarahnya sudah ada sejak sebelum terciptanya langit dan bumi. Menurut apa yang dikatakan pohon kuno Yuexi, nenek moyang Xuanwu menjadi martir dalam perang yang mengerikan itu. Dia menggunakan keempat kakinya untuk menopang langit dan dunia, menggunakan baju besi hitamnya untuk melindungi semua makhluk di dunia, dan akhirnya mati dan menghilang. Dia adalah orang yang terhormat dan terhormat. Oleh karena itu, pohon Yuexi kuno belum lama ini terbangun, bahkan ketika Aiden dan Lai Zhangkong bertarung. Ketika dia bertemu Feng Changqing, dia bangun dengan penuh semangat dan secara khusus meminta Aiden untuk melepaskan Feng Changqing apapun yang terjadi. Siapa di dunia ini yang tidak terkalahkan? Aiden berkata dengan ringan. Jika kamu tidak membunuhku, kamu pasti akan menyesal. Feng Changqing berkata dengan kesal. Tidak masalah. Aiden tidak peduli. Dia memandang Feng Changqing, yang terluka parah, dan berkata, jika saya bisa mengalahkan Anda hari ini, dia pasti akan dapat mengalahkan Anda dengan mudah di dinastinya. Ketika saya mencapai kondisi Anda saat ini, saya khawatir Anda tidak lagi layak menjadi lawanku. Anda. Feng Changqing hampir pingsan karena marah. Dari segi arogansi, para jenius di pusat kota sudah begitu sombong hingga menyebalkan. Dan kata-kata Aiden bahkan lebih arogan. Tanyakan saja pada seluruh dunia, bahkan orang-orang kuat di tingkat keabadian sejati yang belum menjadi abadi tidak berani mengatakan bahwa mereka pasti bisa mengalahkan mereka. Dan Aiden, kenapa? Tidak perlu kaget. Aiden melanjutkan, katak yang sebenarnya di dalam sumur adalah kamu para biksu di pusat kota. Apakah menurut Anda hanya ada kota kekaisaran pusat di surga? Aku akan memberimu waktu untuk mengejar ketinggalan sampai kamu tidak bisa lagi melihat punggungku. Pada saat ini, 4 tetua penegak hukum dan Master Yunfeng semuanya terbang menuju ring. Pertama-tama mereka memberi selamat kepada Aiden, dan kemudian mengumumkan bahwa Aiden telah berhasil mempertahankan tantangan tersebut. Kemudian dia memerintahkan seseorang untuk mengambil ramuan khusus dan memberikannya kepada Feng Changqing. Tidak butuh waktu lama bagi Feng Changqing untuk pulih seperti sebelumnya. Meskipun dia tidak mau melakukan apapun, dia tidak punya alasan untuk mengambil tindakan saat ini. Kamu akan menyesalinya. Feng Changqing melirik Aiden dan dengan cepat bergegas keluar ring. Dia telah dikalahkan dan tidak punya wajah untuk tinggal di luar kota. Raja Bei, kamu mau kemana? Peribarat Li Xiaoxiao, yang tidak berbicara saat ini, sangat tenang dan berteriak. Saya telah dikalahkan, apakah saya masih di sini untuk ditertawakan? Feng Changqing sangat marah. Suasana hatinya saat ini persis sama dengan Lai Changkong, Kaisar Selatan. Kegagalan sesaat tidak bisa mewakili kehidupan. Para biksu seperti kita bisa menerima kesuksesan, tapi kita juga harus menghadapi kegagalan dengan tenang. Li Xiaoxiao berkata dengan keras. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan cahaya peri yang anggun menari-nari di udara. Dia begitu cantik sehingga dia benar-benar tampak seperti makhluk abadi. Jika kamu kalah, kamu kalah. Mengapa repot-repot mengatakan lebih banyak? Feng Changqing mendengus dingin, berbalik dan pergi. Akibatnya, hanya Li Xiaoxiao dan Qin Zhan yang tersisa di antara 4 pahlawan di pusat kota. Apakah ada orang lain yang naik ke panggung untuk menantang Aiden? Pada saat ini, wakil pemimpin aliansi kota luar bertanya dengan keras sambil menggunakan kekuatan sihirnya. Ada keheningan di bawah ring. Kekuatan Aiden terlihat jelas bagi semua orang. Tidak ada keraguan bahwa meskipun seseorang cukup beruntung untuk mengalahkan Aiden, mereka pasti akan menghadapi para jenius paling menakutkan di pusat kota selanjutnya. Para jenius yang menakutkan di pusat kota tidak seperti Aiden, yang benar-benar mampu mencapai sasaran. Menghadapi para jenius pribumi di pusat kota, kegagalan dalam menantang sama saja dengan bunuh diri, dan tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Jika tidak ada yang bertengkar lagi, saya akan membuat pengumuman. Tunggu sebentar. Tepat ketika Tuan Yunfeng hendak mengumumkan hasil pertarungan naga harimau ini, Li Xiaoxiao tiba-tiba muncul di tengah kerumunan. Li Xiaoxiao melirik Aiden di atas panggung, lalu ke guru Yunfeng, dan berkata, saya ingin mencobanya. Li Xiaoxiao hanya bersenandung, pakaian putihnya seperti salju, jari gioknya yang ramping berputar, dan cahaya peri samar mengalir, yang sangat kuat. Begitu Li Xiaoxiao membuka mulutnya, banyak biksu yang hadir tidak bisa lagi tenang. Saya mendengar bahwa Li Xiaoxiao harus menjadi pemimpin dari 4 pahlawan di pusat kota. Li Xiaoxiao menyebut dirinya peri dari barat. Sebelum dia menjadi abadi, dia sudah dianggap sebagai abadi sejati oleh para jenius tingkat tinggi di pusat kota. Kali ini, partisipasi Li Xiaoxiao dalam pertempuran itu masuk akal, tetapi tidak terduga. Aiden,
Apakah kamu bersedia bertarung? Tuan Yunfeng melirik Aiden, dengan kekhawatiran di matanya. Bagaimanapun, Li Xiaoxiao ini tidak lebih baik dari Kaisar Selatan Lai Changkong dan Raja Utara Feng Changqing. Biksu wanita ini lebih kuat dari yang dibayangkan, bahkan melampaui dirinya. Aiden sudah cukup baik, dan reputasinya telah mencapai puncaknya. Berhenti saat ini adalah hasil terbaik. Jika dia menghadapi Li Xiaoxiao lagi, sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi. Bisa. Aiden mengangguk dengan sungguh-sungguh. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, tidak ada jalan mundur sama sekali. Jangan melakukan apapun dan kalahkan keempat pahlawan di pusat kota. Aiden, kamu harus berpikir jernih. Tuan Yunfeng masih mengisyaratkan bahwa dari lubuk hatinya dia tidak ingin Aiden mengambil risiko lagi, dan yang terbaik adalah mengakhiri pertarungan naga harimau di sini. Tidak masalah. Aiden berkata dengan tenang, yang disebut empat elit di dalam kota, yang dikenal sebagai langit-langit generasi muda di dunia, menurut saya tidak lebih dari itu. Kaisar Selatan Lai Changkong dan Raja Utara Feng Changqing telah dikalahkan olehku satu demi satu. Sekarang hanya orang suci Timur Qin Zhan dan Dewa Barat Li Xiaoxiao yang tersisa. Lupakan saja, biarkan aku, Aiden, melawan mereka semua sekali saja. Ini juga merupakan cara yang baik untuk memberitahu katak-katak di dalam sumur yang hanya unggul dalam hal darah dan asal-usul, bahwa dunia ini sangat besar dan setiap orang memiliki kemungkinan untuk menciptakan legenda abadi. Dan kamu adalah katak yang sebenarnya, yang hidup di dasar sumurmu sendiri. Kata-kata Aiden sangat menginspirasi, dan para biksu dari semua alam bertepuk tangan dan berteriak atas inisiatif mereka sendiri. Kota Kekaisaran Pusat terletak di pusat dunia, dan para biksu di sini kurang lebih menyendiri. Dari lubuk hatinya, dia memandang rendah para biksu dari dunia luar, terutama penduduk asli di dalam kota. Ini jelas merupakan rantai penghinaan. Kota bagian dalam menganggap dirinya lebih unggul dari yang lain dan membenci para biksu di kota luar. Kota bagian luar membenci para biksu di alam besar dan alam bintang lainnya. Kemunculan Aiden kebetulan memutus rantai penghinaan yang telah ada sejak zaman kuno. Dengan pedang di tangannya, dia mengalahkan puluhan jenius luar berturut-turut, dan juga mengalahkan tempat perburuan Kaisar Selatan dan Raja Utara Feng Changqing. Nama Aiden telah menggerakkan bintang dan menyebar ke seluruh langit. Bab 1799, Li Xiaoxiao. Kata-kata Aiden kali ini secara fundamental menyangkal taktik dalam kota dan mendapat dukungan dari semua lapisan masyarakat. Peribarat Li Xiaoxiao memiliki ekspresi tenang, setenang makhluk abadi yang terbuang, dan tidak mungkin untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dalam pikirannya. Dia perlahan berjalan menuju ring dan mencapai ring dalam satu langkah. Kamu sangat kuat, tapi kamu juga sedikit sombong. Li Xiaoxiao memandang Aiden dan berbicara lembut dengan bibir merahnya. Arogan. Aiden tidak setuju dan berkata dengan dingin, dalam hal kesombongan, siapa yang bisa dibandingkan dengan para biksu di pusat kota? Di mata kalian para beku dalam kota, semua dunia adalah katak, tetapi kalian dan para beku dalam kota lainnya lebih unggul dari yang lain dalam segala hal, bukan? Menghadapi teguran Aiden, Li Xiaoxiao tidak terlalu ingin marah seperti Feng Changqing dan Lai Changkong sebelumnya, tapi tetap tenang. Dia memandang Aiden dan berkata, kamu benar-benar mengejutkan. Meskipun kamu hanya berada di puncak alam jiwa baru lahir, baik Raja Utara dan Kaisar Selatan dikalahkan olehmu secara berturut-turut. Saya harus mengakui bahwa bahkan di dalam hati kota di mana terdapat begitu banyak orang jenius, ada tempat untukmu juga. Begitu Li Xiaoxiao mengatakan ini, anggota aliansi kota luar menjadi paling tidak tenang. Tidak diragukan lagi, apa yang dimaksud Li Xiaoxiao. Ini mencoba untuk memenangkan hati Aiden, yang jelas bukan sesuatu yang bisa ditoleransi oleh aliansi kota luar. Aiden telah dipesan oleh anggota aliansi luar kota mereka. Jika bakat yang menjanjikan seperti itu diburu oleh dalam kota, apa yang akan terjadi? Apakah Li Xiaoxiao masih ingin tidak tahu malu? Raja Api hampir mengamuk di bawah ring. Raja Petir dan Petir juga sangat marah dan berkata dengan marah, datanglah ke lokasi pertarungan naga harimau di kota luar kita untuk merampas bakat-bakat yang dihargai oleh kota luar kita, dan jangan pedulikan wajahmu sama sekali. Keempat tetua penegak hukum juga menyadari keseriusan situasi dan berdiri satu demi satu. Wakil pemimpin Yunfeng Zhenren juga sedikit marah, tapi itu karena aturan. Saat ini, format pertarungan naga harimau masih berlangsung, dan tidak ada orang lain yang bisa ikut campur. Oleh karena itu, sebagai wakil pemimpin aliansi luar kota, Zhenren Yunfeng hanya bisa dengan marah berteriak kepada hadirin, Li Xiaoxiao, apakah yang disebut orang-orang berdarah bangsawan di dalam kota semuanya memiliki kebajikan seperti Anda? Oh. Li Xiaoxiao mencibir, kembali menatap guru Yunfeng yang marah, dan bertanya, orang paling berbakat di dunia adalah milik mereka yang mampu. Apakah orang ini sekarang dianggap sebagai anggota aliansi luar kota Anda? Begitu kata-kata ini keluar, guru Yunfeng langsung terdiam. Seperti yang dikatakan Li Xiaoxiao, Aiden sangat kuat dan misterius, dan aliansi kota luar telah menggunakan semua sumber dayanya untuk memenangkan Aiden. Bahkan pemimpin aliansi mengatakan secara pribadi bahwa dia akan datang sendiri setelah pertempuran gelap selesai dan memberinya kesopanan dari aturan tertinggi. Tapi semua ini hanyalah angan-angan sepihak dari aliansi kota luar. Aiden tidak mengatakan bahwa dia ingin bergabung dari awal hingga akhir. Dengar,
bahkan pihak lain tidak meremehkan aliansi semutmu, jadi aku memintamu segera pergi dan jangan mengganggu aturan. Li Xiaoxiao berkata tanpa basa-basi. Yun Feng sangat marah hingga dia ingin membunuh seseorang, tetapi apa yang dikatakan Li Xiaoxiao benar, jadi dia hanya bisa pergi dengan getir. Melihat guru Yun Feng pergi, Li Xiaoxiao memandang Aiden dari atas dan bertanya, jadi, apakah Anda mendengar apa yang saya katakan? Aiden sangat tidak senang, terutama ketika seorang wanita dengan wajah dingin dan ketampanan berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Apakah setiap penduduk asli di pusat kota berbicara omong kosong? Aiden menjawab, dia tidak sopan sama sekali. Ada sesuatu yang menjijikkan pada Li Xiaoxiao ini yang tidak bisa dia ungkapkan, dan dia merasa jijik dari lubuk hatinya. Aku harap kamu tidak mengecewakanku, karena pada akhirnya kamu akan menjadi budakku. Li Xiaoxiao sepertinya yakin pada Aiden, dan kesombongannya begitu menjijikkan hingga Aiden mengerutkan kening. Wanita yang bermartabat sangat menyebalkan. Aiden berkata dengan acuh tak acuh. Oh. Li Xiaoxiao tersenyum, dengan niat membunuh yang membayangi. Kemudian dia mengambil tindakan secara langsung, dan sinar cahaya keluar dari tubuhnya, memancarkan aura keabadian yang samar. Tidak dapat disangkal bahwa saya membencinya, tetapi wanita ini sangat kuat. Saya benar-benar merasakan samar-samar nafas hukum abadi, yang berarti Li Xiaoxiao sangat dekat dengan alam keabadian sejati. Aura abadi yang keluar dari tubuhnya tampaknya lebih besar dari 4 tetua penegak hukum di kota luar, dan bahkan tidak lebih lemah dari wakil pemimpin aliansi kota luar, Yun Feng Zhenren. Tahukah Anda, Li Xiaoxiao hanyalah seorang biksu muda yang berusia sekitar 25 tahun. Pada usia ini dan dengan kultivasi seperti itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia benar-benar jenius. Terlihat dari sini bahwa ada alasan mengapa penduduk asli di pusat kota menjijikkan dan memandang lebih tinggi dari atas. Aiden tidak berani gegabah sama sekali. Li Xiaoxiao dikenal sebagai pemimpin 4 elit dan juga anggota kelas wanita. Untuk berjaga-jaga, dia langsung memanggil Distianji. Garis energi keibuan hitam dan kuning turun, dengan kuat melindunginya di dalamnya, dan kemudian dia menggunakan mata gunturnya untuk melihat seluruh kebenaran. Meskipun Ibu Qixuan Huang luar biasa, bukan berarti tidak mungkin untuk menerobos. Li Xiaoxiao sepertinya sudah bersiap, melihat Aiden memanggil ketakutan Tianji secara langsung dan menjatuhkan energi ibu hitam dan kuning untuk bertahan, tapi tetap terlihat percaya diri. Aiden tidak menjawab. Dia memegang pedang Zixiao di tangannya dan memutuskan untuk melancarkan serangan paling kejam. Tetapi pada saat ini, Li Xiaoxiao tiba-tiba menghilang, dan saat berikutnya seluruh arena besar dipenuhi dengan sosok Li Xiaoxiao. Setiap sosok persis sama dengan tubuh aslinya, semuanya memancarkan cahaya peri yang samar. Di bawah, banyak ahli yang tercengang. Mereka mencoba menangkap tubuh asli Li Xiaoxiao melalui pikiran spiritual mereka. Tapi kemudian semua orang membuka mulut, bahkan 4 tetua penegak hukum dan wakil pemimpin aliansi Yun Feng sangat terkejut. Karena mereka tidak dapat menemukan tubuh asli Li Xiaoxiao. Dengan kata lain, ratusan Li Xiaoxiao di dalam ring semuanya adalah tubuh asli. Inkarnasi di luar tubuh bukanlah kekuatan magis yang langka, dan banyak biksu yang mempraktikannya. Namun semakin banyak klon yang Anda miliki, semakin lemah kekuatan Anda. Teknik membutakan semacam ini bukanlah teknik yang sangat kuat, dan jauh lebih rendah daripada klon kedua, tubuh Buddha teratai emas, yang telah dikembangkan Aiden. Tubuh Buddha teratai emas setara dengan Aiden yang pertama. Meski tidak memiliki kesadaran pemilik, kekuatan tempurnya pada dasarnya sama. Dan metode yang dilakukan Li Xiaoxiao saat ini tampaknya lebih istimewa, tidak seperti klon kedua atau inkarnasi eksternal. Tampaknya setiap klon memiliki kekuatan tempur yang sama dengan tubuh aslinya, yang berarti ada ratusan Li Xiaoxiao abadi yang muncul di arena saat ini. Satu Li Xiaoxiao sudah sangat dekat dengan alam keabadian sejati. Bagaimana kita bisa bertarung jika ribuan atau ratusan Li Xiaoxiao menyerang bersama-sama? Aiden, ini adalah seni membagi yang abadi, dan setiap diriku adalah diriku yang sebenarnya. Jika kamu dikalahkan olehku, hidupmu tidak akan sia-sia. Terimalah takdirmu, aku menyukaimu, kamu ditakdirkan menjadi budakku, dan aku akan menyempurnakanmu menjadi budak pertempuran nomor 1 di dunia. Di atas ring, ratusan Li Xiaoxiao berbicara pada saat yang sama, suara mereka dingin dan arogan, yang membuat orang merasa tidak nyaman. Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Aiden mencibir dan tidak berkata apa-apa. Mungkin metode Li Xiaoxiao pada dasarnya tidak dapat dipahami oleh biksu lain. Namun bagi Aiden, efeknya dapat diabaikan. Mata guntur secara alami dapat melihat semua ilusi. Dia tidak mempercayainya dari lubuk hatinya. Semuanya persis seperti yang dikatakan Li Xiaoxiao. Semua klon di arena sama persis dengan tubuh aslinya. Tidak ada kekuatan magis seperti itu di dunia, dan meskipun ada, ia tidak dapat dikuasai oleh biksu di alam manusia. Bab 1800, kuat tambahan 1. Eye of Thunder terbuka seketika, dan 2 sinar guntur dan cahaya ungu terpancar darinya. Setiap klon berada di bawah pandangannya, dan Aiden dengan berani melangkah maju. Dilindungi oleh energi ibu hitam dan kuning yang jatuh dari piringan surgawi, Li Xiaoxiao, tidak peduli seberapa kuatnya dia, tidak dapat menembusnya dalam waktu singkat. Kemudian dia menggerakkan tangannya dan Dao Jue beredar, sehingga memanggil klon kedua, klon teratai emas.
Cahaya Buddha bersinar dan bertabrakan dengan pola dao lemah yang disebabkan oleh Dao Jue, memicu bola api mana. Dalam sekejap, seluruh arena kembali berubah menjadi lautan api. Haha. Ribuan Li Xiaoxiao tertawa pada saat bersamaan. Meskipun api ajaib ini mengandung pola dao yang lemah dan dirancang untuk mengalahkan Feng Changqing, itu tidak berguna bagiku. Benar saja, ratusan Li Xiaoxiao mengabaikan bola api mana yang terbakar. Aiden terdiam, matanya menilai. Tiba-tiba, teknik rahasia Shenwu selesai, kekuatan tempur melonjak dengan cepat, dan kemudian Grid Time Sword Wei dimulai. Niat pedang Ruoyo Ruwu menyelimuti setiap Li Xiaoxiao, tapi dengan cara ini kekuatannya pasti akan sangat melemah. Biarpun dia beruntung mengenai tubuh aslinya, dia tidak akan bisa menyebabkan kerusakan serius padanya. The Grid Time Sword Dao terbuka, menyerang setiap klon Li Xiaoxiao tanpa pandang bulu. Dalam sekejap, seluruh arena dipenuhi api dan energi pedang mengamuk. Untuk sesaat, semua orang terkesan dengan serangan pedang kuat Aiden, tapi sayangnya, karena kekuatan magis Li Xiaoxiao terlalu aneh, Grid Time Sword Dao sangat kuat. Tapi melawan ribuan klon pada saat yang sama, kekuatannya menjadi terlalu lemah. Hal ini menyebabkan setiap klon seolah tergerus oleh faktor waktu, namun hal tersebut bukanlah masalah yang serius. Di atas ring, ratusan klon Li Xiaoxiao masih memancarkan cahaya peri redup, dan sepertinya tidak terburu-buru menyerang Aiden. Aiden menyingkirkan pedang Zixiao barusan hanyalah sebuah ujian. Sampai tubuh asli Li Xiaoxiao ditemukan, semua serangan akan sia-sia. Benar saja, tidak ada satupun orang jenius di tingkat pusat kota ini yang efisien, dan mereka semua memiliki keterampilan uniknya sendiri. Aiden sekarang sangat curiga bahwa Li Xiaoxiao mungkin bukan ras manusia, tetapi sejenis spesies alien purba, tetapi hal itu tidak dapat dikonfirmasi untuk sementara waktu. Semut, coba teknik abadi 10.000 transformasiku. Ratusan Li Xiaoxiao di atas panggung mulai minum dengan dingin pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, semua gerakan Li Xiaoxiao menyatu dan rapi, dan tangannya membentuk segel. Ribuan cahaya peri samar terbang dan melesat ke langit, membentuk niat membunuh yang anggun. Metode-metode ini tidak hanya spektakuler, tetapi juga misterius dan hampir tidak terpecahkan. Ribuan sinar cahaya abadi melambai dari ribuan tubuh Li Xiaoxiao, lalu melesat langsung ke langit dan berkumpul untuk membentuk niat membunuh yang spektakuler. Banyak cahaya peri berkumpul, mekar seperti teratai, murni seperti teratai, putih bersih seperti bulu, tetapi dengan niat membunuh yang membuat jantung berdebar-debar. Aiden mengalihkan pandangannya, dan matanya yang seperti guntur bekerja secara ekstrim. Bunga teratai yang sangat spektakuler sedang mekar penuh, melonjak dengan aura kekecewaan dan kelahiran kembali, menghalangi pandangannya. Pada saat ini, bunga teratai meledak dan menyapu ke arah Aiden. Aiden sudah siap merasakan kekuatan besar pada kelopak teratai. Dia hanya bisa mengandalkan energi ibu hitam dan kuning di piringan surgawi. Boom, terdengar suara keras, dan semua kelopak bunga menghantam di Tianji. Dalam sekejap mata, Aiden bersembunyi di bawah perlindungan Tianji Pan dan menahan serangan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap dampaknya seperti galaksi yang menghantamnya, menyebabkan organ dalam dan darahnya melonjak, meridiannya terbalik, dan bahkan jiwanya mengalami pukulan berat. Serangan semacam ini terlalu menakutkan, dan saya tidak dapat membayangkan bagaimana saya akan mati jika bukan karena Ibu Qisuan Huang yang memblokir sebagian besar kekuatan. Li Xiaoxiao layak menjadi salah satu dari 4 elit di kota dalam, dan satu-satunya wanita. Kekuatannya sungguh menakutkan, Aiden mengaguminya di dalam hatinya. Bunga teratai mekar dan bentuk kekecewaan, membentuk kekuatan hidup dan mati. Hal itu membuat Aiden menderita untuk beberapa saat, meskipun piringan surgawi di kepalanya dilindungi oleh energi ibu hitam dan kuning. Tapi ia tidak bisa menahan serangan sembarangan dan terus-menerus ini, dan melihat trennya, ribuan klon sepertinya baru saja dimulai. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika energi ibu Xuan Huang tidak rusak, jiwanya akan hancur hidup-hidup oleh kekuatan yang sangat besar. Aiden berteriak dengan marah, dan dia mengambil resiko dan bergegas menuju pusat di mana ribuan bunga teratai bermekaran. Ibu Qisuan Huang memancarkan cahaya kuning yang luar biasa, abadi, suci, dan kuat. Cahaya peri redup di Li Xiaoxiao dapat dipadamkan dalam waktu singkat. Bagaimana harta karun seperti itu bisa jatuh ke tangan katak? Sayang sekali. Harta karun langka dari zaman kuno, milik mereka yang mampu. Kamu adalah budak peri ini. Segala sesuatu tentangmu, termasuk jiwa dan hidupmu, pada akhirnya akan menjadi milik peri ini. Li Xiaoxiao menjadi serakah, tapi itu normal. Lagi pula, bahkan di alam rahasia dunia besar yang dibuka oleh Dewa Abadi, banyak makhluk abadi tampak serakah setelah melihat Aiden memanggil cakram rahasia surgawi dan mewujudkan energi ibu hitam dan kuning melalui penghalang dunia, belum lagi Li Xiaoxiao, siapakah puncak dari sifat manusia. Ibu Qisuan Huang bahkan lebih berharga daripada warisan guru abadi, dan bahkan guru abadi juga memikirkan tentang Ibu Qisuan Huang. Kamu benar, sejak zaman kuno, mereka yang memiliki harta karun luar biasa telah tinggal di sini, tetapi kamu belum layak. Aiden berkata dengan dingin. Oh. Semua klon Li Xiaoxiao mencibir pada saat bersamaan, membuat kulit kepala orang mati rasa. Cara ini memang efektif, dan bahkan Aiden yang telah membuka Eye of Thunder tidak dapat menemukan jati dirinya untuk beberapa saat. Namun,
Dia tidak percaya bahwa seperti yang dikatakan Li Xiaoxiao, semua klon ini setara dengan tubuh asli, seperti tubuh Buddha teratai emasnya. Ini pasti semacam kekuatan magis bawaan khusus, tetapi sangat tersembunyi dan sulit dideteksi. Di arena, semua orang berkeringat karena Aiden belum mengerahkan seluruh kekuatannya, tapi dia hanya mencoba menggoda Aiden dan menyerang aliansi luar kota dengan menekan Aiden. Meski begitu, Aiden terkejut dan menderita. Meskipun energi ibu hitam dan kuning melindungi tubuhnya, dia segera mengalami bekas luka dan muntah darah terus-menerus. Oke, kamu katak cukup menarik, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Dalam sekejap, ribuan Li Xiaoxiao berbicara pada saat bersamaan. Lalu ribuan Li Xiaoxiao membentuk segel satu demi satu pada saat yang bersamaan. Segel itu berbentuk bunga teratai, dan memang masing-masing segel memancarkan cahaya peri yang redup. Pada saat ini, ribuan anjing laut teratai bergegas menuju Aiden untuk membunuhnya. Ledakan. Ledakan terdengar satu demi satu, dan Aiden mengalami dampak besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada ribuan segel teratai, tak berujung, dan masing-masing cukup kuat untuk menghancurkan bintang prasejarah kuno. Ibu Kisuan Huang bergetar hebat, dan cakram rahasia surgawi juga tersandung, seolah-olah akan rusak kapan saja. Aiden tidak tahan lagi. Hanya dalam satu tarikan napas, dia menahan setidaknya 99 segel teratai. Tubuh fisiknya retak, dan setelah meleburkan sedikit energi ibu hitam dan kuning, masih sulit untuk menahan serangan sembarangan dan kekerasan seperti itu. Bersambung.